Si siapa namanya ini cuma tambahan aja sih Pak. Si Gibran kan dikatain nggak becus memimpin. Nah, saya dapat postingan kemarin itu di grup, entah grup Cokro TV atau apa gitu kan. Di situ dibilang kalau warga di Jawa Tengah itu sebetulnya kecewa sama si Pak Gibran ini, Pak Gibran, si Ganjar, siapa namanya, si Pak Ganjar. Ganjar ini, ya si Oh Ganjar banyak, Pranowo semua ini. kecewa marah sama Ganjar. Hmm. Iya, mulai dari jalan ada pokoknya warga tuh Masih cerita, banyak itu komplainnya banyak. Ganjar itu cuma pinter ngomong doang gitu. iya Pak. Silakan. Ya, penutupnya apa nih? Lanjut, Pak. Ini Ya masalah tadi, ini lagi ya nih. nggak apa-apa lanjut aja. Pak kan tadi. Eh, ya jadi gini lah, kalau menurut saya ini pembelajaran ya PDIP yang mungkin sudah banyak disupport sama kita ya, terutama orang-orang Kristen. Saya yakin 80% lah minimal banyak suaranya ke PDIP ya selama ini. Mungkin udah 20-30 tahun kali ya. Nah, semenjak kejadian 96 itu. Nah, tapi yang kita lihat ya kinerjanya problem ya, apalagi terakhir-terakhir, termasuk presidennya pun Jokowi 2 kali ya kita support, tapi hasilnya nggak Iya. ada. Diskriminasi, intimidasi, penutupan gereja, diem aja. Janji mulu SKB 2 menteri nggak boleh melanggar konstitusi. Menteri agamanya juga ngomong SKB 2 menteri sekarang akan dipercepat. Suatu ini tetap aja terjadi pelanggaran. Nah, karena tidak tegas dan PDIP-nya diam saja, legislatifnya juga sama aja. Diam saja begitu, nggak menegur. Kan padahal ini hal yang gampang ya. Nah, justru kita lihat malah Gibran ya, walaupun dia masih baru di apa tadi itu wali kota Solo, begitu penutupan gereja sigap begitu loh. Nah, Sigap. kita ngelihatnya itu yang disorot, itu yang lewat media sekarang kan zamannya internet, itu kan gampang diupload semuanya. Ya, kota-kota Solonya dihiasin ya di saat orang muslim melarang memberikan selamat ya kan. Oh, pejabatnya sampai si UAS saja udah terlalu banyak tuh ceramahnya, nggak boleh masuk ibadah lah segala macam, kafir lah segala, kufar kafir lah pokoknya itu kan. Tapi kenyataannya dia hiasin tuh gereja, jadi orang melihat Solo kota toleransi. Ini dari sosok Gibran. Dulu Prabowo yang kita takutin, tapi kita lihat ini kok kelihatannya ini 2024 dia berubah. Begitu ikut Jokowi sekarang justru dia politiknya nggak banyak nyerang. Nah, kesalahan 2 orang ini, politiknya itu kebanyakan nyerang mulu ya, malah nyerang kebijakan politiknya si Jokowi ya, tambah antipati lah pendukungnya si Jokowi. Jadi susah dia untuk membalikkan keadaan ya. Kalau menurut saya udahlah, terima keadaan, nanti kita lihat aja. Nggak usah lagi ngomongin masalah nggak etis, nggak ini segala macam, itu udah negara ini negara hukum, jadi diterima saja begitu ya. Nah jadi mau nggak mau kalau dia memang PDIP supaya nggak anjlok di 2029 ya, dia mesti perbaiki kinerjanya. Itulah selama ini kritik kita ya, suara-suara kita, kenapa kok diam selama ini ya, padahal presidennya dari mereka, menterinya banyak dari mereka, tapi diam aja. Jadi suara kita cuman buat memilih mereka, dapat posisi, tapi setelah itu lupa mereka aspirasinya. Jadi kita nggak percaya lagi, mau Mahfud MD mau ngomong apa, Ganjar mau ngomong apa, udah nggak terlalu percaya. Akhirnya kita kasih ke sesuatu yang baru, ya udahlah ex militer aja yang lebih tegas. Dan kita melihatnya Prabowo ini militer ini, dan dia mungkin akan lebih ditakutin dari grup-grupnya Rijik, PA212 dan yang lain-lain kadrun ya. Nggak berani kalau grupnya si kadrun itu berani nyerang PDIP, berani nyerang si Jokowi. Ini tohut lah pemerintahnya, dikafir-kafirkan. Bahkan waktu itu kan sempet tuh waktu pemerintahan pertama
mau jadi pemerintahan tandingan. Nah, tapi nggak berani ditindak, nggak berani ditangkap, didiemin aja. Akhirnya biarin itu terus sampai kita bingung juga gitu. Kok you punya tentara, kamu itu yang kita percayakan sebagai pemerintah, yang memerintah kita begitu, tapi nggak menjalankan, nggak benar-benar memerintah, nggak ada wibawanya. Nah, kita yakinlah si grup-grupnya Rijik ini nggak akan berani sama Prabowo ngomong mau kudeta, mau nyaingin sebagai pemerintah. Jadi kita ngelihat ini nanti akan jauh lebih stabil secara politik gitu ya, lebih tenang. Dan kita yakin juga dengan sosok ini ya intimidasi, diskriminasi, kesatuan itu lebih terjadi, lebih terpupuk. Saya lihat militer itu dia udah didoktrin puluhan tahun untuk menegakkan Pancasila Undang-Undang Dasar 45, nggak ada ideologi lain selain Pancasila Undang-Undang Dasar 45 itu akan dipertahankan grupnya Prabowo, Wiranto, Agung Gumelar sekarang yang ke sana ya. Bahkan si Hendro Priyono aja udah ngelihat ini kelihatannya bisa menang nih, bahkan kalau nggak salah ngomongnya 1 putaran atau apa begitu kan, karena memang kelihatannya akan condong ke sana. Jadi menurut saya ya sudah terima, ya koreksilah kenapa bisa kalah ya kan. Nah, kalau kita sih ngelihatnya ya saat ini memang mesti anak muda ya, anak muda dia entah itu mau anak presiden, anak lurah, anak gubernur, anaknya si Golkar, anaknya Nasdem, selama dia punya kemampuan, selama dia punya kapasitas, selama dia bisa membuktikan bagus, kasih, nggak ada problem begitu, daripada menurut saya ya itu lagi anaknya ketua partai yang itu lagi mungkin menurut saya lebih bagus lebih bagus Gibran Ini dibanding anaknya sama aja SBY. sebetulnya. Iya gitu. Jadi sebenarnya kan selama ini kan perpolitikan kita itu ya di situ-situ aja. Ntar Megawati, SBY, sekarang lagi si Brewok siapa itu? Nasdem punya anak juga tuh kan? Apa? Surya Paloh. Surya Paloh, ya itu juga begitu. Jadinya semuanya pokoknya selama punya duit, selama bisa bertata, selama bisa mimpin, ya maunya dilanggengkan terus begitu. Jadi saya malah ngelihat PSI nggak begitu ya. Jadi setiap 5 tahun kalau nggak salah ya pergantian kan. Tadinya Giring kan, tadinya kan si Grace Natali, terus Giring, terus sekarang anaknya Jokowi. Jadi 5 tahun si anaknya itu juga pasti 5 tahun akan diganti begitu. Jadi bagus. Memang ya kalau saya lihat sih untuk saat ini partai yang cukup bersih dan cukup kreatif ya kasih kesempatan lah buat anak-anak muda. Kalau yang udah tua udahlah kita tinggalkan aja, itu kayaknya nggak berubah-berubah 30 tahun sipil pegang ya gitu-gitu juga ya. Jokowi pegang maju ya, tapi utangnya juga gede 8.000 triliun, ini mau nambah lagi 700 triliun akan 10.000 triliun. Seru pusing juga tuh ya presiden berikutnya untuk bayar utang. Paling nanti kalau nggak mampu, ekonomi nggak jalan, utang tutup utang lagi nanti ya, gali lubang tutup lubang begitu ya. Ya seperti itu yang menurut saya yang paling penting nih sekarang, orang ngelihatnya stabil ya. Kalau untuk ekonomi mah swasta bisa pintar sendiri ya, pemerintah ya jauh lah kalah sama swasta ya. Kalau nggak ada swasta, pemerintah bisa apa? Semuanya nggak bisa apa-apa, dia cuma bisa narik pajak ya, bikin regulasi, tapi juga nggak akan sedetil pemerintah Cina, pemerintah Jepang, ya, pemerintah asing yang dibilang negara kafir itu malah detil semua, jelas begitu pembangunannya. Kalau kita enggak, kebanyakan maunya dilayanin terus begitu. Ya menurut saya itu dulu lah, Pak Paul. Ya, luar Terima kasih. biasa ya. Wah, ini ada Tasya Manalu, kita kasih satu deh lewat deh. Kalau udah Pak Paul Dere tentu dalam doa ya. Tasya Manalu, saya penutup deh kalian. Oh ya, Pak, Pak, kalau nggak salah sih kemarin si siapa namanya ini cuma tambahan aja sih Pak. Si Gibran kan dikatain nggak becus memimpin. Nah, saya dapat postingan kemarin itu di grup, entah grup Cokro TV atau apa gitu kan. Di situ dibilang kalau warga di Jawa Tengah itu sebetulnya kecewa sama si Pak Gibran ini, Pak Gibran, si Ganjar. siapa namanya, si Ganjar. Pak Ganjar ini, ya si Oh Ganjar banyak, Pranowo semua ini. kecewa marah sama Ganjar. Iya, mulai dari jalan
ada pokoknya warga tuh Masih cerita. banyak itu komplainnya banyak. Ganjar itu cuma pinter ngomong doang gitu. Iya Pak, Hmm. gitu. Ya itu kalau Mulai gitu dari gini jalan loh, bolong. Gibran kalau dibilang nggak bisa mimpin, nggak bisa juga. Ya artinya itu tadi lah, presiden apa perdana menterinya Austria sama perdana menterinya Swiss saja masih muda-muda, mereka semua bisa. Jadi nggak bisa begitu, nggak itu ya harus dicoba. Dan harusnya Indonesia berani mencoba anak muda untuk jadi menteri, jadi pemimpin, jadi kayak Jokowi itu kan apa namanya memberi kesempatan anak-anak muda jadi menteri ya kan. Jadi menurut saya ya itu sebenarnya baik ya, hanya pokoknya itu kesalahannya itu tadi itu loh, harusnya itu ya iparnya itu disingkirkan dulu. Tapi ya mau apapun orang lagi cari-cari tetap salah lah, susah ya. Mungkin memang politik Indonesia tidak beretika gitu saudara ya. Oke nih karena sudah malam, terima kasih buat yang nyawel dari Amerika semua, tapi ini sawerannya nih ya, dari Esther Sinsu, wala $50, David Leo, David Lee $1, Ros Mawati, kacamata saya di mana sih? Ya ini ada Ros Mawati, Rosa Mawar, $20, luar biasa. Sawerannya cuma 3 tapi sudah Rp1.000.000 saudara. Luar biasa, kita cuma ngomong-ngomong itu nih, saya jadi nggak enak nih. Karena saya nggak siap untuk materi hari ini saudara, mohon dimaafkan. Harusnya hari ini ada lawyer kita ya, kita mau bicara tentang masalah KTP, cuman lawyer kita tadi mendadak kurang saya bacanya terlambat, sorry, sebenarnya bukan mendadak, saya bacanya terlambat ya, karena saya tadi ada kelas juga ya seharian ya. Anyway, thank you buat semua kontribusi Anda, opini Anda ya, Pak Arizona yang baru-baru nih, Arizona, Shoba yang baru-baru, tetap semangat. Tadi siapa lagi? Tadi ada satu lagi baru lagi ya. Saya lupa ya. Pokoknya thank you semuanya. Pak Paul Dore silakan tutup dalam doa.